Jadi tapi memang begini juga ya Kiai ya, bahwasanya memang kita ini tahu terkadang bahwasanya silaturahim ini pahalanya besar. Cuma memang terkadang kita melihat masyarakat Indonesia ini ataupun semuanya lah. Mm, Kalau terjadi satu clash antara saudara, antara keluarga, mm-mm. itu untuk mengikat tali silaturahim kembali itu berat. Berat, Nah ini betul. mungkin antum lu tahu nih bagaimana ya mumpung kita masih bulan Syawal ini bagaimana menghubungkan kembali tali-tali yang sudah pecah, Putus, sudah ya, putus ini. Bagaimana biar silaturahim itu tidak terpecah sehingga betul. mereka ini mendapatkan dosa yang tadi antum Iya, sudah iya, terangkan ya iya, bagaimana iya. orang-orang yang memutus tali silaturahim. Betul, betul. Jadi kata-kata sil Hmm. itu kan artinya nyambung. Berarti Hmm. kalau ada kata-kata nyambung apa? Ada yang Terputus. putus. Ah, Makanya Nabi menyatakan silman qata'at. maka Sambung silaturahimlah kepada orang yang mutus silaturahim. Gitu maksudnya. jadi dari Jadi kalau kitanya nggak harus mulai duluan ya, iya, harus jadi aktif. kalau misalkan ada halal bihalal, nggak ada permusuhan di situ, sebenarnya nggak disebut silaturahim. Hmm. Kalau dari maknanya ya, dari mana nggak ada silaturahim, berarti itu menjaga silaturahim. Ah, Yang disebut silaturahim kalau ada putus. Masya Misalkan antum nih, saya, ana nih, atau siapa, ada hubungan, ada orang yang putus dengan kita, maka yang dianjurkan oleh Nabi adalah sambung kepada orang yang mutus silaturahim. Lagi putus silaturahimnya gara-gara politik itu panas mulu itu. Semua politik. Jangan politik yang paling selesai kecil. itu, Kiai. Politik yang paling kecil lebih parah. Apa tuh? Pemilihan kepala desa Ah. di kampung tuh kayak di daerah. Di Di daerah daerah. saya kemarin tuh pemilihan kepala desa luar biasa tuh. Ribut ya Karena antara adik-beradik. sekupnya kecil. Iya, kakaknya tim ses ini, adiknya Iya, tim ses ini. bisa. Makanya Masya Allah. kata Nabi, maka prinsipnya apa? Di dalam Islam yang dianjurkan adalah bukan minta maaf tapi memaafkan. Masya Allah. Kalau kita baca surah An-Nisa, surah Ali Imran kan ayat 133 yang terkenal, Wala. wasari'u kan ila maufiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, bahwa surga disediakan untuk orang yang bertakwa. Di antaranya adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal afina anin nas, memaafkan. Jadi kalau minta maaf gampang kata orang sekarang, enak aja minta maaf. Benar, karena berat memang memaafkan. Nah, tapi perbuatan memaafkan itu luar biasa. Bahkan ada dulu kisah sahabat Nabi yang tidak terkenal. Kalau tidak salah namanya Abu Domdom ya, kalau tidak salah Abu Domdom. Nabi mengatakan kepada sahabat besar, yakni kepada sahabat Sidina Ali dan sahabat-sahabat yang besar yang lain, mengatakan bahwa bentar lagi akan lewat penghuni surga. Lewat. Ternyata biasa aja pula. Ternyata Sayyidina Ali penasaran, sampai datang nginep di rumahnya 3 hari, pengen tahu rahasianya. Jadi sahabat luar biasa, kalau ada seorang sahabat kemudian dijamin masuk surga sama Nabi, itu penasaran, pengen diselidiki, Pengen tahu dia. pengen diselidiki. Apa tips dan triknya? Apa amalannya sebenarnya di rumah, kok bisa dijamin masuk surga sama Nabi? Karena Nabi Kalau ngomong, kita penasarannya bukan kebaikannya tapi aibnya. Masya Allah, waliyadzubillah. Manusia zaman sekarang ya. Iya, akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Ali, kalau tidak dalam riwayat itu Sayyidina Ali nginep di rumahnya sampai 3 hari. Nginep. Ternyata sholat malamnya biasa. Kata kesiangan lah. Nggak sholat malam sampai 3 hari nggak ada. Nggak ada yang istimewa, nggak ada yang hubungan dengan Allah nggak istimewa. Akhirnya udah penasaran, ditanya, apa sih kamu rahasianya kok bisa masuk surga, dijamin masuk surga sama Nabi? Nabi mengatakan kamu ini penghuni surga, dijamin masuk surga sama Nabi. Apa biasanya? Nggak ada, kata dia. Hanya dia ngebongkar, memberikan tahu apa? Saya sebelum tidur, kata beliau, tidak bisa tidur. Saya tidak bisa memejamkan mata saya sebelum saya memaafkan semua orang yang bersalah kepada saya. Semua dimaafkan. Jadi hatinya sudah lapang. Lapang dada, memaafkan orang yang mendolimi dia, siapapun yang menyakiti dia, semua dimaafkan semua. Kalau kita kan kebalik. Kalau orang punya masalah kita nggak bisa tidur. Benar nggak? Kalau dia nggak, sebelum dia memaafkan nggak bisa tidur. Baru plong memaafkan semuanya baru bisa tidur. Itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ternyata qalbun salim itu luar biasa. Makanya di Al-Qur'an kan ada yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya yang kembali kepada Allah masuk ke dalam surga itu orang-orang yang lembut. Enggak ada orang masuk surga itu orang kasar, sombong, enggak ada. Di surga nggak ada demo gitu. Di surga orang lembut ya, kayak antum lembut, masya Allah. Insya Allah calon penghuni surga kalau lembut. Kalau suka memaafkan, suka ngalah sama orang meskipun kita dari pihak yang benar, tapi kita ngalah, insya Allah itu sudah disebutkan surga.
Kan banyak orang suka mengatakan ketika ada orang akhlaknya mulia, suka ngomong, ya Allah itu, ya Allah surga bener tuh orang tuh, gitu kan? Itu menunjukkan akhlaknya dia. Ternyata hubungan dengan Allah tuh bahasa kasarnya ya, minta maafnya gampang. Minta maaf hubungan dengan Allah gampang, tapi yang berat minta maaf dengan hakul adab. Berat. Kalau misalkan kita melakukan dosa besar hubungan dengan Allah, udah jangan cerita sama orang, udah selesai, kita nangis di hadapan Allah, udah selesai. Tapi kalau hakul adab kita nggak bisa minta maaf kepada Allah, harus kita datangi. Kita kalau punya hutang kita bayar. Dalam sebuah hadis saya pernah dengar nih, nggak tahu nih klarifikasinya nih dari antum. Ada satu hadis riwayat mengatakan bahwasanya ada orang masuk surga itu karena tetangga-tetangganya suka ngomong dia ini orang baik. Jadi orang ini dipastikan masuk neraka, cuma karena tetangganya bilang ini orang baik, Allah angkat derajatnya. Betul. Masuk surga. Kan ada hadis Nabi itu, antum syuhadaullah fil ard. Kalian itu saksi Allah di muka bumi. Artinya apa? Kalau tetangganya mengatakan orang baik, ya, meskipun yang sekarang sedang ramai dan masyhur di masyarakat, sebelum jenazah itu diberangkatkan ke kuburan setelah disolatkan, tashhid namanya kan, persaksian dari yang hidup, saksikan fulan min ahlil khair. Kira-kira bahasa kita, kalau si fulan nggak khair, nggak baik, kira-kira orang yang kenal ngomong baik nggak bakalan. Berat kan tadi, memaafkan berat, nggak mungkin orang saksikan. Ini katakanlah nih, si fulan ini yang meninggal orang jahat, udah sampah masyarakat, udah meresahkan, udah buruk kepada masyarakat, tapi hubungan ke Allah baik misalkan, tapi ke masyarakat buruk, katakanlah pelit, nggak pernah tegur sapa, nggak pernah salam, nggak pernah senyum ke masyarakat, pokoknya kasar mulu lah, nyakitin mulu, kata udah buruk, kemudian meninggal, minta min ahlil khair kepada masyarakat, saksikan fulan min ahlil, kira-kira ngomong khair mungkin ngomong khair begini, lain khairnya, khair katanya kan gitu pastinya. Khair dari mana? Atau nggak mungkin kita ngomong saksikan fulan min ahlil khair, enggak, kan nggak mungkin begitu. Kita kan jaga adab, jaga perasaan juga. Artinya kalau masyarakatnya bilang baik, maka itu pasti baik. Sebaliknya, kalau masyarakat bilang buruk, maka dia buruk juga di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita husnudzon, siapapun yang sudah disaksikan, ya, ketika setelah di suara khusus, mudah-mudahan berbarengan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.